Halo, saya Sandra Kaunan dari Sinergi Eagles yang akan membawakan detox spesial seminar pada hari ini. Apa kabar? Saya harap Anda semua dalam kondisi yang sehat prima ya. Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, memiliki tubuh yang sehat prima benar-benar merupakan prioritas utama agar kita dapat terhindar dari masalah kesehatan yang akan menghambat aktivitas kita sehari-hari. Apa sih sebetulnya kesehatan prima itu? Ya, artinya kita berada di tingkat kebugaran tertinggi di mana manusia tidak membatasi aktivitas fisiknya. Hal ini sangat mungkin untuk kita capai dengan memastikan sistem metabolisme di dalam tubuh kita berjalan secara optimal, sehingga tubuh bisa mendapatkan cukup energi yang diperlukan untuk membuat seluruh fungsi tubuh kita pun optimal, sehingga kita bisa memiliki tubuh yang sehat prima. Fakta bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita terus terpapar racun atau toksin, baik yang berasal dari luar tubuh kita maupun yang diproduksi dari dalam tubuh kita, adalah tantangan kita dalam mencapai kondisi sehat prima tersebut. Toksin sendiri adalah zat fisik yang akan menghasilkan ketidakseimbangan energi pada tubuh seseorang, karena penumpukan toksin akan menjadi beban dan hambatan dalam proses metabolisme tubuh untuk menghasilkan energi, sehingga tubuh tidak mendapatkan cukup energi yang dibutuhkan, dan ini menyebabkan fungsi tubuh tidak optimal, sehingga menurunkan sistem imun di dalam tubuh kita, dan kita bisa terkena gangguan kesehatan. Untuk memastikan tubuh kita selalu sehat prima, maka kita perlu melakukan body health transformation. Artinya kita perlu melakukan upaya-upaya yang bisa lebih memastikan tubuh kita berada dalam siklus sehatnya, diawali dengan mengeluarkan tumpukan toksin dari dalam tubuh kita, atau yang lebih dikenal dengan istilah detoksifikasi. Untuk itu, pada seminar hari ini, saya akan membahas mengenai detox sebagai upaya menuju tubuh yang sehat prima. Dalam seminar hari ini, saya akan membagikan informasi kepada Anda semua tentang apa itu detox, apa kita perlu melakukan detox, bagaimana cara melakukan detox yang benar, yang efektif, efisien, dan tentunya aman untuk dilakukan, dan juga nutrisi apa yang bisa kita masukkan ke dalam program detox kita, serta saya pun akan membagikan banyak testimoni kepada Anda semua tentang pengalaman orang-orang yang telah sukses melakukan transformasi kesehatan tubuhnya sehingga memiliki tubuh yang lebih sehat, langsing, dan awet muda secara alami. Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu detox. Saya rasa istilah detox ini bukan hal yang terdengar asing ya bagi kebanyakan orang. Namun kali ini kita akan membahasnya sedikit lebih jauh agar bisa memiliki pemahaman yang benar, terutama ketika kita berniat untuk melakukannya. Detox itu artinya mengeluarkan racun. Jadi detox adalah sebuah proses untuk mempertahankan tubuh yang sehat atau membuat tubuh menjadi lebih sehat dengan cara membuang toksin dari dalam tubuh kita. Tubuh kita sendiri sebetulnya memiliki fungsi detoksifikasi alami yang diperankan oleh beberapa organ penting. Prosesnya adalah toksin yang berasal dari luar dan dari dalam tubuh kita itu akan diproses melalui organ hati dan akan dikeluarkan melalui organ sekresi kita. Namun, gempuran toksin dan juga lemahnya fungsi organ tubuh menyebabkan fungsi detoksifikasi alami kita ini tidak berjalan secara optimal, sehingga toksin tidak bisa dikeluarkan secara keseluruhan dan akan tersimpan di dalam tubuh kita, seperti di dalam hati, persendian, tulang, otot, lemak, darah, dan organ-organ lainnya. Tentunya hal ini akan mengganggu kondisi kesehatan kita. Tahap awalnya adalah toksisitas ini mempengaruhi kinerja organ kita, sehingga kita akan mengalami keluhan-keluhan seperti badan terasa berat, kurang berenergi, sembelit, jerawat, leher terasa kaku, dan gangguan kesehatan ringan lainnya yang terkadang hal itu kita abaikan. Pada tahap berikutnya, jika toksin terus terakumulasi dalam tubuh kita dan kita tidak ada solusi untuk mengeluarkan atau membersihkannya, bisa mencapai tahap mengganggu fungsi organ, sehingga terjadi beberapa masalah kesehatan seperti alergi, masalah pencernaan, kegemukan ya, obesitas ya, rambut lontok, dan juga hal lainnya. Nah, di tahap berikutnya, penumpukan toksin ketika sudah mencapai kondisi yang bioakumulasi toksin, istilahnya. Nah, ini adalah suatu kondisi yang sangat berbahaya karena kondisinya toksin ini sudah mulai merusak ya sel-sel tubuh kita sehingga fungsi organ pun akan semakin
menurun, dan kita bisa mengalami keluhan-keluhan kesehatan yang serius seperti misalnya darah tinggi, diabetes, penyakit kardiovaskular, autoimun, stroke, peradangan, dan penyakit degeneratif lainnya. Hal ini sangat berbahaya. Data WHO pun mengatakan bahwa bioakumulasi toksin ini menjadi penyebab utama dari 60-90% penyebab kanker yang mematikan. Ya, tentunya ini hal yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang proses detoksifikasi, mungkin ada di antara kita yang masih ragu dan bertanya, memangnya benar ya tubuh kita ini mendapatkan toksin setiap harinya? Nah, untuk itu, mari kita lihat terlebih dahulu sumber-sumber toksin. Toksin itu ada yang bersumber dari luar tubuh kita, atau yang disebut dengan eksotoksin, dan itu sumbernya itu dari mana aja? Dari lingkungan luar ya, seperti polusi udara, asap rokok, polusi air, logam berat, ada juga mungkin asbes, ataupun cat di sekeliling rumah kita. Lalu juga dari apa yang kita makan, kita minum, perasa, pewarna, zat adiktif lainnya gitu. Kalaupun kita memakan sayuran tuh ada mungkin pestisidanya dan hormon yang ditambahkan ya untuk mempersubburkan tanaman tersebut. Nah, itu juga bisa berakibat tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Lalu juga apa yang kita pakai, lotion, sabun, pakaian ya, yang mungkin juga bisa memicu toksin masuk dari kulit kita, dan itu sangat berbahaya. Selanjutnya adalah pola serta gaya hidup yang kita jalani, seperti stres, mungkin kita minum alkohol, ataupun bahaya dari asap rokok. Selain dari luar tubuh kita, ternyata toksin pun diproduksi di dalam tubuh kita sebagai akibat dari ketidakseimbangan metabolisme, seperti ketidakseimbangan hormon, radikal bebas, bakteri berbahaya di usus, stres, trigliserida darah, dan juga yang lain-lainnya. Intinya adalah selama kita hidup, makan, minum, dan bernapas, maka kita tidak akan mungkin pernah menghindari toksin. Setelah kita membahas tadi di atas ya tentang apa itu detox, tentang fungsi detox alami, dan ternyata kita tidak akan pernah bisa terlepas dari toksin. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita perlu melakukan upaya detoksifikasi atau program detox? Nah, jawabannya itu adalah sangat perlu. Bahkan, upaya detox ini sebetulnya bukan hal yang baru, karena sudah dikenal dari sejak peradaban manusia pertama di zaman Mesir kuno ribuan tahun yang lalu ya. Bahkan Hippocrates, bapak kedokteran dunia, mengatakan bahwa detox merupakan cara penyembuhan alami. Program detox itu sendiri adalah pola atau pengaturan asupan makanan atau nutrisi yang ditujukan untuk melakukan pembersihan, untuk mendapatkan kesehatan yang jauh lebih baik. Kita ketahui juga sebelumnya bahwa efek dari toksin ini adalah membuat tubuh menjadi gemuk, dan orang nggak suka jadi gemuk ya, entah untuk alasan penampilan ataupun untuk alasan kesehatan. Nah, sehingga banyak juga muncul pertanyaan, apa kita perlu melakukan detox sebelum diet? Faktanya, toksin itu suka akan lemak. Karena apa? Sebetulnya secara alami, tubuh kita itu akan melindungi sel kita dari toksin dengan membungkus toksin tersebut dengan menggunakan mukus atau lemak. Sehingga akan sangat sulit untuk menghilangkan tumpukan lemak jika dalam tubuh kita masih penuh dengan toksin. Bisa dikatakan, toksin harus keluar terlebih dahulu agar tubuh kita bisa membakar lemak secara alami. Program detox ini sebenarnya bisa dianalogikan seperti servis atau tune-up. Tujuannya adalah untuk meningkatkan performa mesin tubuh. Sama halnya dengan mesin mobil yang membutuhkan pembersihan dan servis, begitupun tubuh kita. Agar seluruh sistem tubuh kita yang sudah sangat canggih, yang terplug-in di dalam tubuh kita ini bisa terpelihara dan menghasilkan tubuh yang sehat prima. Tentunya upaya detoksifikasi ini merupakan salah satu yang perlu untuk kita lakukan. Setelah kita mengetahui tentang apa itu detox dan kita tahu bahwa kita perlu untuk melakukan upaya detox, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai cara terbaik untuk melakukan detox. Kita bisa melakukan program detox ini secara berkala, minimalnya 1 tahun atau 6 bulan sekali bagi mereka yang menjalankan pola dan gaya hidup modern. Dan tentunya kita tetap harus melakukan maintenance dengan menjaga pola dan gaya hidup yang sehat, karena memang sebetulnya tujuan dari detox ini adalah agar kita bisa switching ya dari pola gaya hidup tidak sehat menjadi pola dan gaya hidup yang sehat lebih mudah karena beban di dalam tubuhnya itu sudah dikeluarkan. Untuk program detox sendiri, banyak sekali cara yang direkomendasikan dan dijalankan orang untuk upaya detox dengan melakukan program atau diet detox. Nah, kebanyakan konsepnya itu adalah puasa atau membatasi asupan makanan seminimal mungkin dengan alasan untuk bisa membuat organ-organ tubuh kita beristirahat. Tapi beberapa bahkan melakukannya cukup ekstrim ya, misalnya hanya dengan minum air putih, atau infus water, atau jus, atau smoothies, dalam masa program detoxnya. Jadi yang nggak boleh makanan yang lain dan hanya boleh makanan itu.
Hal ini memang bisa meningkatkan modus detox di dalam tubuh kita. Namun, banyak sekali para ahli yang mengatakan bahwa di zaman sekarang, jika kita melakukan pola detox seperti ini sangat berbahaya. Karena toksin yang masuk saat ini juga banyak hal yang lebih berbahaya. Jadi toksin itu ada yang larut lemak ya, yang mengandalkan sistem detoksifikasi alami tubuh kita, di mana hati itu akan mengubah toksin yang larut lemak menjadi larut air sehingga bisa dikeluarkan di dalam tubuh kita ya. Nah, itu sebabnya kenapa beberapa dari Anda sudah pernah menjalankan program detox tapi hasilnya belum optimal. Ketika saat kita detox mungkin toksinnya keluar, tapi setelah itu kok kita yoyo gitu istilahnya ya, balik lagi ke dalam keluhan-keluhan kita sebelumnya. Lalu bagaimana cara yang benar? Ya, nah banyak sekali ahli kesehatan dan nutrisi saat ini yang mengatakan bahwa melakukan diet detox bukan hanya tentang memberikan nutrisi yang dapat mengeluarkan toksin dari dalam tubuh, namun lebih penting juga adalah memastikan kebutuhan nutrisi seluruh tubuh terpenuhi terlebih dahulu. Itu jauh lebih penting. Baru kita akan memasukkan makanan atau nutrisi yang bisa membantu proses detox itu sendiri ya. Jadi yang paling pertama adalah memenuhi kebutuhan nutrisi ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa memperlakukan tubuh kita seperti mesin mobil yang bisa dimatikan ketika sedang diservis, dikeluarkan, dibersihkan, lalu dipasang kembali ya. Mesin tubuh manusia masih tetap harus bekerja ya. Jantung kita masih harus tetap berdetak gitu. Bahkan ketika kita sedang dalam upaya pembersihan sekalipun. Untuk itu, pertama yang harus kita lakukan adalah tadi memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh tubuh dulu, agar tubuh kita pun bisa mensupport sistem detoksifikasi alami tubuh kita, ya. Nah, kebutuhan nutrisi dasar tubuh kita itu dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu makronutrisi atau nutrisi yang dibakar dan mikronutrisi atau nutrisi yang membakar. Kebutuhan makronutrisi lebih banyak, lebih besar dibutuhkan oleh tubuh, sementara mikronutrisi itu lebih kecil. Tapi keduanya itu harus berada dalam kondisi yang seimbang agar benar-benar bisa menghasilkan energi untuk pemenuhan kebutuhan energi tubuh kita. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh kita, ya makronutrisinya, mikronutrisinya. Nah, hal kedua yang perlu kita perhatikan agar program detox kita memberikan hasil yang maksimal adalah memasukkan nutrisi-nutrisi yang bisa membantu meningkatkan fungsi organ agar sistem detoksifikasi alami tubuh kita ini kembali optimal. Artinya, kita harus memberikan nutrisi untuk perbaikan organ. Analoginya seperti ini, percuma saja kan kita mandi berendam 7 hari, 7 malam gitu ya. Tapi besoknya kita berkeringat lagi gitu. Dan akhirnya kan kotor lagi. Jadi ketika program detox itu yang paling penting adalah mengeluarkan toksin, tetapi jangan lupa program detox kita itu harus juga bisa membantu untuk memperbaiki organ detoksifikasi kita, sehingga setelah kita selesai program detox, tubuh kita masih tetap bisa mengeluarkan toksin secara alami. Nah, untuk bisa mengetahui nutrisi apa saja yang bisa kita masukkan, nah kita lihat dulu proses detoxnya ya. Jadi toksin itu diproses oleh hati ya, nanti akan dikeluarkan melalui saluran sekresi di dalam tubuh kita. Ya, toksin yang larut lemak akan dikeluarkan melalui usus besar. Toksin yang larut air akan dikeluarkan melalui ginjal atau kencing kita ya. Toksin yang bersifat gas akan dikeluarkan melalui paru-paru, dan sisa toksin semuanya akan diangkut oleh sistem limpatik di dalam tubuh kita dan akan dikeluarkan melalui kelenjar keringat kita. Nah, yang terpenting juga selain organ-organ ini ya, itu adalah darah dan pembuluh darah. Karena organ penghubung dari seluruh sistem pengangkutan toksin di dalam tubuh kita ini, yaitu darah dan pembuluh darah atau sistem sirkulasi. Karena percuma saja toksin bisa dikeluarkan dari sel-sel tubuh kita, jika saluran pengeluarannya itu macet gitu. Maka akhirnya toksin itu tetap tidak bisa dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Nah, menjaga dan memastikan semua fungsi organ berjalan optimal adalah cara detox yang benar. Jadi, intinya kunci keberhasilan program detox ini terletak pada nutrisi yang akan kita masukkan ke dalamnya. Untuk itu, selanjutnya kita akan membahas tentang nutrisi apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam program detox kita agar bisa mensupport sistem detoksifikasi alami tubuh kita. Sebelum kita membahas tentang jenis-jenis nutrisinya, saya akan menyampaikan tentang pentingnya kita memahami bagaimana nutrisi ini bisa sampai ke tempat yang kita targetkan. Karena apa? Percuma saja kita mengkonsumsi nutrisi yang baik, apa segala macam, tetapi ternyata tidak bisa sampai gitu ya. Sama seperti sistem delivery. Jadi ketika kita memesan barang, misalnya,
entah itu barangnya tidak ada atau rusak, atau mungkin kendaraannya mogok, atau mungkin jalanannya macet gitu, itu akan menyebabkan barang itu tidak bisa sampai kan ke tempat kita. Nah, sama juga halnya dengan penutrisian tubuh ya. Fungsi dari sistem sirkulasi sangat penting, di mana nutrisi itu akan diangkut oleh darah yang dipompa oleh jantung, didistribusikan melalui pembuluh darah untuk sampai ke setiap sel di dalam tubuh kita, agar sel di dalam tubuh kita ini kebutuhan nutrisinya terpenuhi untuk bisa memiliki tubuh yang sehat. Ya. Jadi sebetulnya tubuh yang sehat itu sama dengan sistem delivery. Nah, untuk itu di tahap awal ini kita akan membahas mengenai pentingnya melakukan detox atau pembersihan di sistem sirkulasi ini. Dengan yang pertama adalah membersihkan darah ya. Banyak cara bisa dilakukan. Ada yang katanya mengkonsumsi sayuran organik 5 kg sehari selama 120 hari ya. Bisa kebayang. Namun ternyata secara alami tidak ada yang lebih efektif dari sebetulnya memasukkan nutrisi alami klorofil atau zat hijau daun murni ke dalam program detox kita. Hal ini bukan kata saya, tetapi diungkap melalui sebuah penelitian yang mendapatkan hadiah Nobel di tahun 1915 yang dilakukan oleh Dr. Willstatter, yang menemukan bahwa ternyata struktur molekul dari klorofil dan juga sel darah merah itu sama persis gitu ya. Nah, yang membedakan hanya inti selnya saja. Sehingga ketika kita mengkonsumsi klorofil ini di dalam program detox kita, maka dalam proses hematopoiesis atau proses pembentukan sel darah merah kita, inti sel magnesium itu akan digantikan oleh ferrum atau besi, sehingga sama saja prosesnya seperti kita mentransfusi darah jadinya ya dengan mengkonsumsi itu. Nah, selain itu juga klorofil ini juga bersifat sebagai phytochemical ya, dan juga antioksidan yang bisa melindungi sel kita dari bahaya radikal bebas, dan juga merupakan sumber serat makanan yang baik sehingga sangat baik dikonsumsi oleh orang yang tidak suka makan sayur. Selanjutnya adalah membersihkan dan regenerasi sel pembuluh darah agar tidak tersumbat dan menjadi elastis, sehingga aliran darah ini akan lancar ya, jadi nggak ada macet-macet gitu. Dan telah ditemukan cara yang paling efektif untuk melakukannya, yaitu melalui sebuah penelitian dari 3 orang dokter yang mendapatkan hadiah Nobel di bidang kedokteran pada tahun 1998, yaitu penelitian mengenai NO sebagai molekul ajaib yang berfungsi untuk membersihkan dan membuat pembuluh darah kita menjadi elastis. Namun sayangnya, NO yang diproduksi di dalam lapisan endotelium pembuluh darah kita ini akan terus berkurang seiring dengan usia, bahkan dipercepat oleh pola dan gaya hidup manusia zaman sekarang. Dan NO juga ternyata tidak bisa dihirup secara langsung, maka tidak ada jalan lain ya. Yang terbaik adalah dengan memproduksi NO di dalam tubuh kita. Lanjutan dari penelitian ini menemukan bahwa asam amino L-arginine ya itu bisa meningkatkan produksi NO di dalam tubuh kita secara alami. Nah, kita bisa lihat hasil uji klinisnya ya. Ini adalah gambar penampang pembuluh darah yang masih sehat yang sebelah kiri ya. Yang tengah itu yang sudah mengalami penuaan, dia tebal ya, lalu ada sumbatan sehingga menjadi lebih sempit gitu. Dan yang paling kiri adalah setelah diberikan asupan L-arginine, menjadi lebih lebar dan juga menjadi lebih elastis sehingga bisa dipastikan aliran darah akan menjadi sangat lancar. Sekarang saya akan membagikan testimoni dari beberapa teman-teman kita yang sudah melakukan detox sirkulasi dan ternyata mendapatkan hasil yang luar biasa baik untuk kesehatan tubuhnya maupun untuk tujuan dietnya. Testimoni yang pertama ini adalah dari seorang wanita usia 30 tahunan, mengalami masalah sirkulasi, kaki tangan sering dingin dan sembelit, bahu selalu merasa berat dan mah akut, serta perut bencit. Setelah memperbaiki sistem sirkulasi darahnya, maka berhasil menghilangkan perut buncitnya dan tentunya semua keluhan kesehatannya sehingga badan menjadi terasa sangat ringan. Testimoni selanjutnya adalah dari seorang wanita usia 40 tahunan, mengalami masalah sirkulasi dan juga peradangan, sudah mencoba berbagai macam diet dan olahraga, tapi hasilnya selalu yoyo. Ya. Setelah memperbaiki sistem sirkulasi dan peradangannya, keluhan kesehatannya teratasi, tubuhnya menjadi lebih langsing, tidak yoyo. Nah, yang terakhir ini adalah dari teman kita
usianya masih sangat muda, 19 tahunan. Meskipun usianya masih sangat muda, tetapi pembengkakan yang dialaminya sangat parah ya. Sering merasa bahunya berat, kalau bangun tidur serasa tidak berenergi gitu, dan mengalami juga masalah sembelit. Nah, dengan membersihkan darah dan pembuluh darah, maka diet pun berujung sukses dan kehilangan berat badan sampai dengan 11 kg hanya dalam waktu 14 hari. Dan ini luar biasanya adalah badannya menjadi sangat sehat dan bisa kita lihat ya, terlihat lebih cerah wajahnya. Oke, nah selain sirkulasi darah sangat penting untuk bisa memeriksa sirkulasi limpatik. Karena apa? Karena sirkulasi limpatik inilah yang akan membawa sisa-sisa toksin di dalam tubuh kita untuk bisa dikeluarkan melalui kulit kita ya, kelenjar keringat. Nah, titik lim ini ada di dagu, di bawah leher, di bawah telinga, di ketiak ya, dan di selangkangan ya. Nah, ketika terjadinya hambatan di dalam sistem sirkulasi limpatik ini, maka akan terlihat wajahnya menjadi bengkak, kulitnya kasar, bengkak di lengan, di tungkai, dan juga mengalami gejala peradangan di dalam tubuhnya. Nah, ini juga adalah testimoni dari seorang wanita ya, mengalami masalah sirkulasi lim yang kurang baik ya, sehingga bisa kita lihat di foto sebelumnya ini di bawah ketiaknya tuh terjadi kayak apa, pembengkakan ya, besar gitu ya. Nah, ternyata setelah 2 hari menjalankan program pembersihan limpatik, ini akan menjadi lebih kecil, lebih langsing. Begitupun di perutnya bisa kita lihat. Selanjutnya yang kedua, detoksifikasi ini adalah untuk mengatasi peradangan atau gangguan fungsi organ ya. Tadi kita sudah sepakat bahwa hal yang perlu kita lakukan adalah bukan hanya sekedar memberikan nutrisi di dalam tubuh kita, tetapi juga kita harus bisa memperbaiki gangguan fungsi organ. Biasanya gangguan fungsi organ ini karena terjadinya peradangan. Akibat dari peradangan ini bisa menyebabkan pembengkakan, fungsi kandung kemih yang menurun, stres kronis, masalah hormonal, dan juga karena karbohidrat yang berlebih. Ini adalah sebab-sebabnya ya. Nah, seperti kita lihat di gambar ini, analoginya, ini sebelah kiri adalah orang yang liver yang sehat, tetapi ternyata banyak penumpukan toksin dalam bentuk lemak di dalam livernya, sehingga mengalami fatty liver, akhirnya badannya pun menjadi bengkak ya. Oke, sekarang kenapa hormon sangat penting untuk kita perhatikan? Karena hormon itu merupakan regulator atau pengatur, membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh. Seperti misalnya ya, meregulasi metabolisme tubuh kita. Tubuh kita memproduksi yang namanya kelenjar atau hormon tiroid. Ya, untuk mengontrol nafsu makan itu ada leptin dan ghrelin, mengontrol gula darah itu ada insulin dan glukagon. Lalu untuk mengontrol stres ya itu ada kortisol dan juga serotonin, dan untuk hormon seks itu ada pada pria dan juga wanita, sehingga hormon ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Selanjutnya penyebab peradangan itu adalah stres ya. Nah, stres ini, stres kronis yang dihadapi oleh seseorang itu memicu tubuh untuk memproduksi hormon kortisol yang sifatnya itu juga toksik ya bagi tubuh kita. Nah, ini adalah salah satu contoh dari toksin yang dihasilkan dari dalam tubuh kita, sehingga akan menyebabkan lemak perut yang menumpuk ya, dan juga akan terjadinya ketidakseimbangan sistem saraf otonom, dan juga mengeluarkan hormon inflamasi atau pembengkakan ya di dalam tubuh kita, sehingga kita benar-benar harus bisa mengelola stres di dalam tubuh kita. Nah, lalu selanjutnya adalah karbohidrat yang tinggi ya. Itu bisa menyebabkan peradangan. Asupan karbohidratnya itu terlalu banyak gitu. Makronutrisinya terlalu banyak sementara tidak diimbangi dengan mikronutrisinya, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan tadi keracunan karbohidrat ya, memicu peningkatan sekresi insulin, terjadinya juga penumpukan lemak, dan lemak tubuh itu sendiri adalah sebetulnya peradangan ya. Nah, ini adalah testimoni dari teman-teman kita yang sudah melakukan detox untuk mengatasi masalah peradangan. Jadi pertama adalah dari seorang wanita berusia 40 tahun mengalami gangguan fungsi ginjal dan masalah tiroid, sudah melakukan berbagai pengobatan dan juga diet yang ketat untuk menghilangkan lemak perut, hasilnya tidak optimal. Namun setelah memperbaiki sistem sirkulasi dan peradangannya, masalah kesehatannya teratasi dan perutnya mengecil, bahkan sampai saat ini tubuh bisa membakar lemak dengan sendirinya. Yang kedua dari wanita juga berusia 40 tahunan mengalami gangguan alergi, insomnia, mah kronis, stres kronis, naik berat badan ya. Setelah memperbaiki sistem sirkulasi dan peradangannya, masalah kesehatannya teratasi dan perutnya mengecil, bahkan sampai saat ini tubuhnya bisa membakar lemak dengan sendirinya. Selanjutnya dari wanita berusia 20 tahunan yang mengalami keluhan insomnia dan tidak ada semangat serta tubuh cepat lelah. Setelah melakukan detox, tidur menjadi lebih
nyenyak, tubuhnya menjadi lebih berenergi, dan mood pun meningkat ya. Nah, ini juga mengalami timbunan lemak perut karena terlalu banyak konsumsi karbo sebelumnya ya. Nah, ini bisa terlihat perubahannya sangat signifikan. Begitu juga dengan ibu berusia 50 tahunan ini ya, susah turun berat badan diiringi dengan banyak keluhan kesehatan, tapi setelah melakukan detox bisa terlihat ya bentuk tubuhnya menjadi lebih ideal, dan yang paling penting itu aura wajahnya menjadi lebih cerah, artinya tubuhnya ternutrisi dengan baik. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang nutrisi apa sih yang bisa membantu untuk mengatasi masalah peradangan, yaitu buah noni. Jadi noni ini dari mulai batang, daun, buah, akar, biji ya, bunga, semuanya memiliki khasiat ya. Tidak ada yang terbuang, dan ini merupakan sering disebut orang sebagai obat mujarab dari buah tropis Pasifik Selatan. Kandungan utama sebetulnya yang membuat buah noni ini sangat berkhasiat adalah kandungan polisakarida di dalam buah noni ini ya. Sehingga ketika kita memilih nutrisi noni yang akan kita gunakan dalam program kita, yang terpenting itu dilihat dari kandungan polisakaridanya, karena dalam proses pengolahan biasanya itu malah membuang kandungan nutrisi di dalamnya gitu ya. Nah, seperti contoh di dalam gambar ini ya, kita bisa lihat bahwa yang bagian tengah itu yang hitam-hitam, nah itulah polisakarida ya. Jadi kita perlu untuk memastikan bahwa nutrisi yang kita minum itu adalah yang kandungan nutrisinya masih utuh. Selanjutnya, ya, kita tadi sudah membahas tentang bagaimana perbaikan organ. Bagian terkecilnya itu adalah sel. Ya, jadi sel itu membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ itulah yang bekerja untuk membuat tubuh kita menjadi sehat prima. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang penutrisian tubuh, sebetulnya kita bicara tentang menutrisi sel, ya, bukan mengkonsumsi apa yang kita inginkan, tidak, tetapi nutrisi apa sih yang baik untuk sel tubuh kita. Jadi sel itu sendiri terdiri karbohidrat, lemak, ya, ada koenzimnya vitamin B, ya, asam lemak esensial, dan lain sebagainya. Ternyata di dalam sel ini 90%-nya terdiri dari protein, juga asam lemak esensial, vitamin, dan juga mineral. Sehingga asupan yang harus kita perhatikan adalah untuk bisa menutrisi sel ini selama program detox kita. Dan kita bisa mengganti makronutrisi di dalam program detox kita dengan protein ini, karena tujuannya adalah untuk menutrisi sel sehingga sel bisa beregenerasi dan bisa memperbaiki jaringan dan juga organ yang rusak. Kita bisa mendapatkannya dari sumber makanan atau suplemen protein ya, tapi yang terpenting ini adalah yang bisa penyerapannya baik dan bisa membantu proses regenerasi sel, dan itu adalah dalam bentuk whey protein, karena protein yang dalam bentuk whey protein itu penyerapannya cepat dan tidak membuat hati terlalu bekerja keras ya, karena kita pun sedang dalam upaya detox. Jadi pilihlah nutrisi protein yang kandungan proteinnya tinggi, mengandung asam amino esensial ya, dan asam amino bercabang BCAA. Karena tadi BCAA itu adalah bentuk protein yang tidak perlu kerja keras hati untuk bisa mencernanya, sehingga protein itu bisa tercerna dengan lebih cepat. Oke, kita sudah mengetahui tentang apa itu detox, apakah kita perlu melakukannya, dan bagaimana cara detox yang benar, lalu nutrisi-nutrisi apa saja yang perlu kita masukkan ke dalam program detox kita. Nah, yang paling penting juga ya, ketika kita ingin menggunakan nutrisi sebagai bagian daripada perbaikan fungsi organ tubuh kita, maka ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu jenisnya, kita tadi sudah ketahui, jumlahnya, dan jadwalnya juga. Sehingga dalam program detoksifikasi, ya kita harus memilih sebuah program yang benar-benar terencana, terukur, ya, dari 3 hal tersebut. Itu akan membuat program detox kita menjadi lebih efektif. Anda juga tadi sudah melihat testimoni dari teman-teman kita, mereka sangat memberikan hasil yang sangat maksimal ya bagi kesehatannya. Nah, mereka itu menjalankan program Detox Your Body, yaitu program detoksifikasi nutrisi yang sangat revolusioner. Karena apa? Karena menggunakan nutrisi-nutrisi yang berteknologi,
sehingga prosesnya itu bisa cepat diserap tubuh, sehingga energi yang dihasilkan dari nutrisi-nutrisi tersebut bisa benar-benar difokuskan untuk proses servis tadi ya. Nah, apa sih karakteristik dari detox your body ini ya, sehingga dia bisa memberikan hasil yang begitu optimal? Karena satu, program detox your body ini adalah dapat membersihkan darah dan pembuluh darah. Tadi kita sudah tahu bahwa darah dan pembuluh darah merupakan kunci daripada penutrisian. Nah, lalu yang selanjutnya adalah memberikan asupan nutrisi terbaik. Jadi semua nutrisi yang digunakan dalam program Detox Your Body ini adalah nutrisi-nutrisi terbaik yang dikembangkan dari penelitian-penelitian yang mendapatkan bahkan hadiah Nobel. Dan terutamanya lagi dapat disesuaikan dengan kondisi tubuh seseorang, karena tentunya setiap orang itu akan bisa memiliki reaksi yang berbeda ya, hasil yang berbeda sesuai dengan kondisi tubuhnya, dan program Detox Your Body itu bisa disesuaikan. Kenapa program Detox Your Body ini sangat luar biasa? Karena nutrisi-nutrisinya itu diproduksi oleh sebuah perusahaan raksasa di bidang herbal yang bernama NSP Synergy Worldwide. Memiliki pengalaman di dunia herbal itu lebih dari 48 tahun dengan memproduksi nutrisinya itu sendiri ya, pabrikasi sendiri. Dan perusahaan ini adalah perusahaan listed company yang sudah terdaftar di bursa saham Nasdaq dengan rating 5A, kredibilitas perusahaannya, dan semua produknya itu dihasilkan melalui research and development dengan memiliki daftar tanaman herbal lebih dari 250.000, dan dalam prosesnya pun itu menggunakan teknologi dan bersertifikat GMP. Nah, sekarang apakah Anda memiliki banyak keluhan kesehatan selama ini dan selalu gagal diet mungkin? Bagaimana kalau Anda melakukan investasi yang paling berharga minimalnya 1 kali dalam hidup Anda untuk memiliki tubuh yang sehat prima dengan melakukan detox dan juga diet yang tepat dan benar? Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam seminar kali ini. Saya berharap Anda semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan, dan yang paling penting untuk informasi yang lebih lengkapnya lagi, Anda bisa menghubungi orang-orang yang mengundang Anda untuk hadir di seminar pada hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.